Ada yang kemarin izin mau bimbingan BK, terus yang lain izin apa kemarin masih di luar kota dan seterusnya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas mohon dipimpin doa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selanjutnya Pak Andri cek dulu kehadiran kalian. Abimaya? Hadir. Amsari? Aisyah? Alex? Amalia? Anissa? Ayudia? Azalea? Azima? Alvin? Sylvie? Sylvie Disven? Sylvia? Disven juga. Dewi? Sama. Hanifah? Hariska? Karisa? Latifah? Java? Nabila? Okta? Rehan? Ravan? Rizky? Syahrani? Sarifah? Tasya? Zaskia? Selanjutnya untuk pelajaran hari ini kita akan lanjut pada bab 3. Tentu bab 2 kemarin sudah kita pelajari semua. Ada yang ingat bab 2 kemarin kita mempelajari seputar apa? Dapat? Apa dah? Lupa? Apa? Warisan Pak, harta waris. Oke, bab 2 kemarin kita sudah mempelajari seputar warisan. Kalau kalian ingat-ingat lagi, ternyata warisan itu tidak serta-merta ketika ada orang meninggal kemudian langsung harta itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Tentu kan tidak. Ada mekanisme yang harus dilewati. Selanjutnya, bab 3 kita akan mempelajari seputar hidup yang selalu berperilaku positif. Dalam artian apa? Tentu kalian pernah menyadari seperti ini. Kalian tidak asing dengan istilah munafik. Anda pernah dengar kata-kata munafik? Apa sih? Munafik. Sepengetahuan kamu aja loh. Hah? Joy, apa Joy? Kalau kamu? Kalian nggak asing kan dengan istilah orang kok munafik sih kayak gitu kan? Apa loh? Oh iya, munafik itu berminta dua Pak. Kayak gitu. Terus biasanya orang yang munafik itu adalah ketika
dia berkata jujur atau bohong enggak? Ketika dia dipercaya khianat atau memegang teguh kepercayaannya? Khianat. Tentu ada indikator-indikator orang itu dinamakan sebagai orang yang munafik. Selanjutnya, nanti gini. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini adalah tujuannya apa? Harapannya setelah kita mempelajari bab 3 seputar munafik, kalian satu bisa mengetahui apa itu sifat munafik. Dua, kalian mengetahui apa itu ciri-ciri orang munafik. Tiga, kalian mengetahui apa itu dalil-dalil dari perilaku munafik, entah dari Al-Quran maupun hadis. Benar. Jadi nanti di Al-Quran akan ada paparan tentang sikap-sikap munafik. Terus kemudian di hadis juga seperti itu. Harapannya adalah seperti itu. Sebelum lebih lanjut mempelajari bab munafik, Pak Andri ada potongan video, silahkan kalian simak. Nanti Pak Andri ingin tahu salah dua dari kalian bisa menyimpulkan apa sih dari intisari dari video ini, itu ya. Kalau proyektornya kurang jelas, Pak Andri sudah share di grup ketua kelas. Ada, bisa ke teman-temannya ya. Videonya sekitar 4 menit. Iya, aku tahu kamu baik, tapi aku lebih suka sama dia.
Dia tuh lembut, dia bisa menjaga jarak dengan semua lelaki. Aku nggak siap kalau sama kamu, serius. Karena kamu yang menjaga batasan. Aku juga mau dapat teman yang lebih baik. Laki-laki mana sih yang nggak mau dapat teman yang seperti itu? Beda banget sama dia, lembut, ayo, pantas sebagai laki-laki yang suka sama dia. Selesai. Sebenarnya masih ada part 2, cuma Pak Andri ambil satu part saja. Dari potongan video ini apa yang bisa kalian simpulkan? Pak Andri pengen tahu jawaban Aura. Apa Aura? Setelah kamu melihat potongan video ini, yang Fitri ya, si Fitri itu udah dipercaya sama dia untuk bantu dia juga. Tapi si Fitri itu cerita ke Tiara itu beda Pak. Oh, kayak macam bermuka dua gitu ya? Oke. Cowok, kalau Pandu pengen tahu jawaban dari cewek. Dok, ya. Kalau kamu? Simmetrinya? Bermuka dua. Berarti antara satu teman dengan temannya yang lain apa yang diceritakan ini beda-beda gitu ya? Oke. Jadi pada prinsipnya hampir sama apa yang sudah kalian simpulkan dari potongan video ini. Selanjutnya, ternyata kalau kita lihat secara histori, kalian bisa melihat ini, sikap munafik itu tidak hanya ada dalam era-era sekarang. Ternyata dulu waktu Rasulullah itu juga sudah ada orang yang bermuka dua. Terbukti dalam catatan sejarah itu ada istilahnya, siapa yang ingat tokoh munafik di zaman Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu ada salah satu contoh tokoh munafik yang sangat membenci Nabi. Tapi ketika ketemu Nabi itu wah baiknya luar biasa. Tapi ketika di belakang Nabi wah jelek-jelek Nabi. Ada yang ingat? Abdullah bin Ubay, benar. Jadi Abdullah bin Ubay itu adalah salah satu orang yang mana dalam masa Rasulullah itu sangat membenci Nabi. Tapi ketika di depan Nabi wah itu baiknya luar biasa. Tapi ketika di belakang Nabi, ya semua kayak macam musuh dalam selimut, gitu kan ya? Selanjutnya, pada masa Nabi itu sudah ada. Terus kemudian ternyata bergeser ke zaman-zaman sekarang. Tentu menjadi pertanyaan besar adalah Pak, secara klasifikasi orang yang bersikap munafik itu tanda-tandanya ada berapa? Tadi sudah kalian sebutkan bahwasanya tandanya itu ada 3. 1, ketika dia berkata selalu berdusta, benar. 2, ketika dia dipercaya selalu berkhianat, gitu kan? Dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Pak Andri bagi kelas ini menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Nanti akan ada LKPD, silahkan dikerjakan kemudian dipresentasikan. LKPD-nya seperti apa? Gini. Tentu kalian dalam lingkup sekolah ini tidak asing dengan perilaku teman-teman kalian, benar? Benar? Kalian mengamati teman kalian, ada sikapnya yang positif, ada yang positif banget, ada yang negatif dan mungkin ada yang negatif banget. Tentu yang negatif itu bagaimana cara kita bisa membantu untuk merubah si dia, benar? Nah, ini nanti tugasnya adalah silahkan kalian studi kasus. Di lingkup sekolah SMA 6 itu ada atau tidak teman kalian yang berperilaku munafik atau berkeras hati? Contoh mungkin, wah setiap hari dia ngomongnya itu jelek terus Pak. Jadi dikit-dikit dia kata-kata yang keluar dari mulutnya itu apa? Macam perkataan yang kotor. Ada? Di kelas kita insya Allah nggak ada. Di
Insya Allah nggak ada ya. Oh nggak ada, orang Andri yakin nggak ada. Terus mungkin gini, mungkin ada di lingkungan teman kalian, kalau berkata itu selalu bohong. Besok waktunya iuran kelas lo. Yo besok ya. Tapi nyatanya ya, nah itu kan menjadi problem kita semua. Makanya dari problem-problem itu silahkan nanti kalian carikan solusi yang terbaik gitu ya. Kelas tak dibagi menjadi kelompok, 4 kelompok saja. 1, 2, 3, 4. Ini terlalu banyak. Dok, yang kedua geser ke sini ya. Ya, geser ke sini biar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan muter sesuai dengan kelompoknya. Nanti Pak Andri kasih. Yes, dok. Terusnya di sini nah, yang belakang. Aku lunas. Langsung lagi ringan belakang mau lunas. Melakukan menulis. Oke, ini nanti silakan didiskusikan. Ada 3, 1, 2, 3. Siapa yang silakan tulis di sini. Oke ya. Pelaku menulis. Diskusikan. Jangan lupa untuk nama-nama anggotanya silakan ditulis dan yang presentasi nanti silakan ditulis. Paling tidak ada juru bicara yang akan presentasi di depan. Itu ya. Saya kira bisa target. Nanti kan yang maju tetap ada, yang maju 2 atau 3, dan nanti yang bicara sama-sama. Nanti punya yang 2 atau 3 sebagai support. Oke. Soalnya nanti kan presentasi yang maju, presentasi yang bimbing. Ini benar-benar pada itu juga orang. Oke. Ini kan pada khususnya yang harus kalian cari kan sekolahnya kita kan datang seperti itu terus mau bisa kalian bisa sebenarnya solusi sebenarnya terjadi bermunafik itu kan bisa sebar. Jadi katakanlah munafik itu muaranya apa? Satu munafik itu intinya akan bisa dikeras. Tapi fokusnya di munafik.
Oh iya, bener. Kapan mau Iya, dengan aku tadi juga, aku sudah ya. Aku Oke, sudah ya? Sudah cukup semua? Oke, pekerjaannya ditaruh semua. Yuk. Oke, sudah semua. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok berapa dulu nih? Laki-laki dulu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan, silakan presentasi, tidak usah lama-lama. Intinya sampaikan saja masalahnya apa, solusinya seperti apa, kemudian dalilnya itu apa. Gitu ya. Yuk. Yang cowok. Ayo. Oke, sudah. Yang lain bisa menyimak, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, sudah yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD yang diberikan oleh Panji tadi. Untuk saya sendiri namanya Bapak Matahari yang sudah dulu. Saya akan menambahkan juga secara kebetulan jenazah yang 25. Ya, selanjutnya akan untuk soal yang pertama, identifikasi masalah. Guru memberikan masalah nyata dalam bentuk skenario. Di lingkungan sekolah, seorang siswa sering berkata tidak sesuai dengan perbuatannya dan memiliki sikap keras hati. Bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial di sekolah? Siswa diminta secara individu untuk mengidentifikasi permasalahan utama dari skenario tersebut. Jadi untuk jawaban nomor pertama, ada seorang murid bernama Disensor berjanji akan membayar kas namun tidak ditepati. Solusinya, ajak murid tersebut berbicara secara pribadi, memahami alasan dibalik sikapnya. Terus menjelaskan tentang pentingnya menepati janji untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan kelas. Kalau teman jelaskan Mas. Terus setiap kelompok mendiskusikan apa saja jenis munafik dan keras hati dalam skenario, apa dampak yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah akibat sifat tersebut, adalah Al-Quran atau hadis apa yang relevan untuk dengan masalah ini. Jawabannya ciri-cirinya berdusta, dampak, bilangnya percaya teman, dalilnya celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang tertawa, celakalah baginya, celakalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang presentasi dari Wamamnya, apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok yang kedua.
dapat menciptakan konflik dan ketegangan di lingkungan sekolah karena ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Dapat mengurangi kepercayaan teman-temannya. Sikap keras hati juga menunjukkan ketidaksiapan untuk menerima nasihat. Lalu yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan apa saja ciri-ciri munafik dan keras hati dalam skenario. Apa dampak yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah? Dalil, Al-Quran, atau dalil apa yang relevan dengan masalah ini? Pertama, ciri-ciri orang munafik. Satu, jika cara berdusta. Lalu jika diberi amanah, berkhianat, dan jika berjanji mengingkari. Ciri-ciri keras hati. Tidak mau mendengarkan nasihat, sulit diajak bersama dan kurang empati. Lalu dampaknya adalah ketegangan dalam hubungan sosial, penurunan moral, kemaluan dalam hubungan belajar. Lalu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2. Aplaus untuk kelompok terakhir. Iya, kelompok terakhir. Oke, sudah semua ya. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah. Intinya ternyata permasalahan di lingkungan SMA 6 itu cukup banyak. Tadi di kelompok 1 mengangkat tema permasalahan seputar ada yang temannya itu janji setiap hari akan bayar kas. Ternyata di janjinya itu apa? Ditunda-tunda gitu ya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dan treatment yang diberikan oleh kelompok 1, akhirnya si temannya itu bisa berubah. Terus ada yang angkat tema apa tadi? Kelompok terakhir. Intinya di kelas 10 itu ada komunikasi antara teman itu yang kurang baik. Dan ini nanti kalau dilanjutkan akan berdampak pada lingkungan sosial keluarga kelas yang kurang baik. Tapi ternyata solusinya juga sudah. Ya. Oke, untuk selanjutnya plus untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk evaluasi nanti Pak Andri kirimkan di Google Form. Silakan kalian kerjakan nanti maksimal jam berapa? Jam 12 malam ya. Berarti jam 11.59 nanti akses link ke Google Form akan Pak Andri kunci. Jadi silakan dikerjakan, bisa ditelaah dulu kira-kira apa saja yang harus dipenuhi nanti di tugas-tugas itu. Itu ya. Selanjutnya sebelum Pak Andri tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang, kira-kira dari hasil pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Mungkin salah satu dari teman kalian, Rehan? Ya, Pak. Dan bagi saya itu cuma saya tidak lebih apa itu munafik ya. Gajinya yaitu ketika berbicara itu berdusta, kedua ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika ia diberi aman ia berkhianat. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi intinya ada tiga tadi ya. Oke, sukses untuk kalian semua. Pembelajaran Pak Andri tutup. Semoga ke depan kita lebih baik dan bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dari bab 2, yaitu kita bisa menghindari perilaku-perilaku munafik. Akhiran juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.